Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di KBM Online Ekonomi kelas 12 bersama Muhammad Hudri Malik, yang kali ini akan menyajikan 3 pokok bahasan materi dari KD 3.3. Baik, kita lanjutkan saja supaya tidak terlalu lama. Yang kita akan coba membahas penggolongan tahap-tahap ini pada siklus akuntansi ya. Kemudian yang ketiga, bukti transaksi perusahaan jasa. Baik, ini sudah disampaikan. Nah, ini penggolongan perusahaan. Penggolongan perusahaan ternyata di sini ada 2 ya, yang Bapak sampaikan. Satu menurut operasinya, yang kedua berdasarkan badan hukumnya. Untuk yang menurut operasinya, yang pertama ini namanya perusahaan jasa ya. Perusahaan jasa ialah perusahaan yang kegiatannya menjual jasa ya, atau pemberian jasa kepada pihak lain atau masyarakat. Jadi ini berupa servis atau pelayanan, tidak berupa benda atau barang ya. Contohnya ini bank, perusahaan asuransi, perusahaan transportasi, akuntan, bioskop, salon, dan lain-lain. Ini kita namakan perusahaan jasa. Yang kedua namanya perusahaan dagang ya. Perusahaan dagang, perusahaan yang kegiatannya membeli barang dan menjual kembali barang tersebut tanpa mengubah bentuk apapun ya, tanpa mengubah bentuk apapun. Artinya perusahaan yang membeli barang untuk dijual kembali, namanya perusahaan dagang. Contohnya ya, toko sepatu, supermarket, dealer, dan lain-lain ya, yang sifatnya menjual produk barang yang dibeli untuk dijual kembali. Kemudian yang ketiga kita namakan perusahaan manufaktur, atau dengan kata lain ini industri, perusahaan industri. Apa itu perusahaan industri? Perusahaan yang kegiatan usahanya mengolah bahan mentah atau bahan baku menjadi bahan jadi untuk dijual kepada pihak-pihak yang lain ya. Jadi di sini ada proses pengolahan produk atau ada proses produksi dari bahan mentah sampai bahan jadi ya. Contohnya ini industri garmen, rokok, tekstil, makanan, minuman, dan lain-lain. Sifatnya dia membuat, artinya membuat produk. Kemudian kita lanjut pada penggolongan perusahaan menurut badan hukum ya. Menurut badan hukum, yang pertama perusahaan perseorangan ya. Perusahaan perseorangan itu perusahaan yang didirikan, yang dimiliki oleh seseorang pengusaha dengan tanggung jawab yang tidak terbatas. Dia mengolah sendiri perusahaan pribadinya, jadi milik sendiri nih ya. Banyak ya perusahaan-perusahaan yang kecil di lingkungan kita yang pemilik usaha itu ya yang mengelolanya gitu. Itu namanya perusahaan perseorangan. Yang kedua namanya perusahaan firma ya. Perusahaan firma itu persekutuan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah satu nama bersama gitu. Dan pada para sekutu ini bertanggung jawab secara bersama gitu. Jadi tanggung jawabnya sama. Jadi bareng-bareng lah ya, bareng-bareng, orang atau lebih gitu. Jadi beban tanggung jawabnya sama-sama. Kemudian yang ketiga namanya persekutuan komanditer, atau dalam kata lain CP ya. Yakni perusahaan yang didirikan 2 orang lebih ya. Namun di sini ada namanya sekutu aktif dan sekutu diam gitu. Jadi sekutu aktif
artinya yang mengelola atau mengurus usaha tersebut, ya. Adapun sekutu diam yang hanya biasanya memasukkan uang saja sebagai modal persekutuan. Jadi ibaratkan punya modal dari sekutu diam, kemudian dipercayakan pada sekutu aktif untuk dikelola usahanya. Dan yang terakhir namanya perseroan terbatas atau dengan kata lain PT, ya. Perseroan terbatas. Ini bukan yang terakhir ya, yang keempat ya, sorry. Yang keempat, perseroan terbatas atau PT, perusahaan yang dibentuk dari modal saham. Jadi perusahaan ini terbentuk karena adanya modal saham, ya, untuk menjalankan perusahaan, ya. Tanggung jawabnya ini ya, tanggung jawab dari sekutu yang dipercayakan untuk mengelola modal dalam bentuk saham. Oke, yang terakhir koperasi, ya. Koperasi atau badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi, ya. Ini sebagai gerakan ekonomi yang berdasarkan atas kekeluargaan. Jadi koperasi dari anggota, oleh anggota, untuk anggota. Jadi menurut badan hukum ada 4 jenis perusahaan: perseorangan, firma, CP, PT, dan 5 koperasi. Baik, kita lanjutkan pada materi selanjutnya. Nah, kita akan mencoba siklus akuntansi perusahaan jasa, karena kita akan coba mempelajari tahap-tahapan apa saja yang dilakukan di dalam siklus akuntansi perusahaan jasa. Ini adalah sebuah siklus, ya. Sebuah siklus keuangan mulai dari awal transaksi sampai menghasilkan laporan keuangan, ya. Jadi dalam periode akuntansi itu ada beberapa tahap. Yang pertama, tahap pencatatan, ya. Tahap pencatatan ini terdiri dari bukti transaksi, jurnal umum, ya, atau journal ledger, kemudian buku besar. Jadi tahap pencatatan itu ada 3 proses, ya, dari bukti transaksi yang timbul ke jurnal umum dan buku besar. Di sini sama, ya, yang warna yang berbeda. Kemudian pada siklus akuntansi perusahaan jasa ada tahap yang kedua. Setelah buku besar, kita lanjutkan pada neraca saldo atau real balance. Kemudian jurnal penyesuaian, kemudian kertas kerja atau worksheet, kemudian sampai pada jurnal penutup atau closing journal. Ini tahap pengikhtisaran. Kemudian yang terakhir, tahap pelaporan. Tahap pelaporan terdiri dari laporan laba rugi atau income statement. Yang kedua, laporan perubahan ekuitas atau biasa yang dikenal laporan perubahan modal. Ya, yang ketiga, laporan posisi keuangan atau neraca, dan yang keempat, laporan arus kas atau cash flow statement. Jadi pada siklus akuntansi perusahaan jasa ada 3 tahap. Kita lanjutkan pada tanda bukti transaksi. Oke. Seringkali kita di dalam sehari-hari beraktivitas tentu sudah tidak asing lagi ketika ada kata transaksi, karena mungkin bahkan setiap hari kita bertransaksi, ya, untuk membeli sesuatu, baik itu secara langsung maupun tidak secara langsung, ya. Apalagi dengan dukungan teknologi yang semakin canggih,
sehingga tidak lagi menggunakan uang kartal tapi dalam bentuk uang elektronik. Oke, baik, kita mulai dulu dari pengertian bukti transaksi. Bukti transaksi ya, dokumen sebagai tanda bukti yang mendukung serta mengesahkan atas transaksi yang dilakukan atau tanda bukti adanya kewajiban pada pihak lain yang masih harus dilaksanakan. Jadi ini sebuah dokumen ya, dokumen sebuah otentik bahwa pernah melakukan transaksi ya. Ini namanya harus ada tanda bukti. Sekecil apapun transaksi, maka itu harus dicatat dan harus ada pendukungnya, bukti transaksi. Oke. Selanjutnya fungsi dan tujuan bukti transaksi. Oke. Untuk fungsi transaksi, yang pertama, bukti transaksi ini dapat mengetahui pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya transaksi ya, baik itu pembeli maupun penjual saling mengetahui ya dan bertanggung jawab ketika terjadi transaksi. Yang kedua, bukti transaksi akan menjadi media berisikan data informasi. Ternyata di dalam bukti transaksi di sana biasanya berisi informasi-informasi mengenai data-data yang berhubungan dengan transaksi tersebut. Yang keempat, bukti transaksi sebagai dasar pencatatan akuntansi ya, karena kalau tidak ada bukti akuntansi maka tidak akan ada pencatatan ya. Kemudian bukti transaksi dapat mengurangi kemungkinan kesalahan dengan cara menyatakan suatu transaksi dalam bentuk tulisan. Selanjutnya, bukti transaksi dapat juga menghindari duplikasi pada pengumpulan data keuangan. Ya, ada 5 fungsi transaksi. Baik, kita lanjutkan pada tujuan transaksi. Yang pertama, agar lebih mudah dalam pencatatan setiap transaksi yang terjadi. Ya. Yang kedua, untuk mencatat transaksi yang merupakan dokumen dasar pencatatan laporan keuangan akuntansi. Jadi basic dasar utama pencatatan awal itu ialah bukti transaksi ya. Jadi kalau tidak ada bukti transaksi akan sulit nanti bagi perusahaan untuk mencatat, karena itu sebagai patokan atau bukti otentik pernah melakukan transaksi. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini kita akan jenis bukti transaksi. Ya, jenis bukti transaksi di sini ada yang pertama bukti internal. Ya, bukti internal itu bukti transaksi yang dibuat di dalam perusahaan itu sendiri, tidak di luar. Ya, makanya bukti internal. Yang pertama bukti kas masuk. Ya. Bukti kas keluar, memo. Nah, ini ketiga bukti ini yang biasanya dibuat oleh perusahaan di dalam untuk kepentingan pencatatan di dalam perusahaan itu sendiri, tidak keluar. Kemudian yang kedua, ini bukti eksternal. Bukti eksternal ini tanda bukti dari transaksi yang pernah dilakukan dengan pihak luar perusahaan. Contohnya 1 nota, 2 faktur, kwitansi, cek, biliet atau biliet giro, atau yang keenam setoran bank. Ini contoh-contohnya, nanti kita jelaskan satu-satu. Ini ada 2 jenis transaksi ya, internal dan eksternal. Jangan lupa ya, ada internal, ada eksternal. Internal yang dibuat untuk kepentingan di dalam perusahaan. Kalau bukti eksternal, bukti yang dibawa dari luar oleh karena ada transaksi yang berhubungan dengan pihak luar, dan ini tetap dicatat di dalam perusahaan. Kemudian ini bukti transaksi yang internal, ini salah satunya bukti memorandum atau memo ya. Ya, kita kenal dengan memo. Ya, memo ini bukti transaksi yang dibuat oleh pimpinan perusahaan atau orang yang diberikan wewenang untuk suatu kejadian yang berlangsung di dalam internal perusahaan. Ya, misalkan contoh ada data penyesuaian
perlengkapan, data penyesuaian beban penyusutan, atau misalkan ingin menanyakan daftar gaji dari bagian satu ke bagian yang lain, dari pimpinan ke bawahan, ini dengan bukti memorandum. Yang kedua, bukti kas masuk. Ya, di dalam internal ini bukti transaksi yang dibuat oleh perusahaan atau orang yang diberikan wewenang untuk menerima uang tunai perusahaan. Jadi setiap ada bukti kas masuk uang yang masuk, ya, walaupun itu dari transaksi dari luar, maka masuk dibuatkan tanda bukti dari intern perusahaan itu sendiri. Begitu juga dengan bukti kas keluar, transaksi yang dibuat oleh perusahaan atau orang yang diberikan wewenang untuk penerimaan cash uang tunai perusahaan untuk kepentingan tertentu, ya, apakah misalkan untuk bayar sewa kantorkah, untuk pembayaran listrik, pembayaran telepon. Nah, ini pihak perusahaan mengeluarkan uang dengan namanya bukti kas keluar. Ini untuk bukti internal. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini contoh tanda buktinya, bukti kas masuk ya, dari UD Kinara. Ini diterima uang senilai, kegunaan untuk apa, tujuannya. Kemudian ini ada penerima uang, ya, ada penerima uang. Kemudian ada bukti kas keluar. Nah, ini ada rekening, ada dibayarkan kepada siapa, karena ini bukti kas keluar ya, terbilang ada berapa, gitu. Kemudian jumlahnya berapa, dan jumlah seterusnya. Begitu juga dengan memo ini contoh memo ya dari perusahaan PT Maju Jaya, dari kepala bagian personalia kepada bagian keuangan, hal mengenai pembagian gaji karyawan. Nah, ini sama-sama semuanya ini kepentingan di dalam lalu lintas data keuangan di dalam perusahaan. Baik, kita lanjutkan bukti transaksi eksternal atau bukti transaksi yang sifatnya bukti berasal dari oleh karena transaksi dengan pihak luar. Yang pertama, nota kontan, ya, nota kontan atau bukti pembayaran atau dokumen pembayaran yang dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli sebagai bukti transaksi atas penjualan barang secara tunai. Makanya ada kontan, ingatlah, secara tunai, artinya langsung dibayarkan, lunas. Kemudian yang kedua, nota debit, ya, ada nota itu ada dua, nota debit dan nota kredit ya. Nota debit, dokumen transaksi sebagai permintaan pengurangan harga kepada pihak penjual atau bukti yang berisi informasi yang menyatakan tentang pengiriman kembali barang yang tidak sesuai dengan pesanan atau rusak. Nah, ini nota debit dibuat oleh pihak pembeli yang diajukan kepada pihak penjual. Ya, kalau ada kalanya barang yang dibeli setelah masuk ke toko, ketika dilihat ternyata ada beberapa barang yang tidak sesuai, yaitu dikembalikan lagi. Bukti yang dibuatnya nota debit. Kemudian kebalikan nota debit yakni nota kredit, bukti transaksi penerimaan barang yang telah dijual atau pengambilan barang. Nota kredit yang dikeluarkan oleh penjual ini berfungsi sebagai persetujuan dari penjual atas permohonan pengurangan harga ini. Setelah nota debit masuk ke dalam informasi keuangan penjual, maka penjual mengeluarkan namanya nota kredit, gitu. Artinya sebagai alat persetujuan bahwa barang yang dikembalikan akan permohonan pengurangan harga yang diminta oleh pembeli karena barang yang diterima mengalami kerusakan atau tidak sesuai dengan yang dipesan oleh pembeli. Kalau misalkan secara kredit, ya, artinya nanti utangnya berkurang. Kalau notanya kontan yang yang dikembalikan biasanya dalam barang kembali atau dengan uang kembali, biasanya seperti itu. Kemudian bukti
transaksi apa namanya, ini bukan apa, masih eksternal ya, masih eksternal. Ini salah, Bapak perbaiki. Ini eksternal, masih tidak tertulis berarti lewat. Baik, kita lanjutkan ya, masih eksternal. Yang pertama faktur ya, pernyataan tertulis mengenai barang yang telah dijual dalam jumlah dan harganya oleh penjual kepada pembeli. Ini biasanya faktur ini bukti penjualan pembelian secara kredit, artinya tidak melibatkan cash ya. Kemudian kwitansi, bukti dari transaksi pada saat penerimaan sejumlah uang ya, walaupun biasanya ini sifatnya administrasi ya, yang menerima uang yang kemudian dibuatkan bukti penerimaan uang, kwitansi aslinya diserahkan kepada yang memberikan uang. Yang selanjutnya cek, nah, itu cek perintah pembayaran yang dibuat oleh pihak yang mempunyai rekening di suatu bank dengan tujuan agar bank tersebut membayarkan sejumlah uang yang tertulis kepada orang yang membawa surat atau yang namanya tertulis di cek tersebut. Jadi ini surat apa namanya, surat berharga. Jadi satu lembar ya, selembar yang dikeluarkan oleh bank ya, yang diberikan kepada yang mempunyai, tentu yang mempunyai rekening pada bank tersebut. Jadi perintah pembayaran kepada yang tertera di dalam cek itu sendiri, itu nama cek. Nanti ada contohnya ya. Kemudian yang kedua, biliet giro ya, sebuah perintah untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekening nasabah ke bank rekening penerima yang namanya di dalam biliet giro. Beda kalau ini mah cek perintah pembayaran langsung kepada pihak yang ada di dalam rekening. Kalau ini surat perintah yang hanya memindah bukukan saja rekening dari satu bank ke bank yang lain, namanya biliet giro. Kemudian selanjutnya bukti setoran bank, catatan atau transaksi atau slip setoran yang disediakan oleh pihak bank ya, seperti pada saat Anda mau menabung atau mau menarik uang gitu. Jadi ada bukti setoran bank. Nah, ini bukti transaksi. Nah, kita contohnya saja ya. Ini ada nota, artinya bukti pembayaran secara tunai ya. Kemudian ini namanya nota kredit ya, nota kredit yang dibuat oleh penjual. Kemudian ini nota debit ya, nota debit ya, nota debit oleh pembeli, ini oleh penjual dikeluarkannya. Kalau nota debit oleh pembeli dalam rangka pengembalian barang yang rusak ataupun yang tidak sesuai. Kemudian ini contoh dari cek ya, Bank Sentral Asia. Nah, di sini ada cek, ada nama lembaga banknya, kemudian ada tanggalnya, ada nomor registrasinya, kemudian ini penyerahan ini kebayar kepada siapa, artinya orang yang akan menerima uang tersebut. Kemudian jumlahnya juga tertera, baik itu dengan angka maupun dengan huruf. Kemudian ada tanda tangan pihak bank. Nah, ini contoh dari cek. Kemudian ini ada Bank Sentral Asia juga, tapi bentuknya bukan cek tapi biliet giro gitu. Ada sama ada tanggal, ada nomor registernya, kemudian diminta. Nah, ini hanya pemindahan rekening ya, karena di sini ada keterangan untuk rekening nomor atas nama. Jadi sejumlah uang ini akan dialihkan pada nomor rekening yang tertera pada biliet giro. Itu barangkali yang bisa Bapak sampaikan ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini sebelum Bapak tutup,
ada sebuah kata yang bagus dari Imam Syafi'i, barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Imam Syafi'i rahimahullah. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat dan selamat berjumpa kembali pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.